Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indra Wahyuni, biasa dipanggil Indra, asal daerah Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, kelas EKIS 5H. Nah, untuk video-video sebelumnya, ini berbeda dari sebelumnya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena pada video sebelumnya itu ketika saya masih kelas EKIS 4H, dan sekarang alhamdulillah sudah naik semester 5. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai pengantar manajemen proyek. Nah, ketika kita berbicara masalah manajemen proyek, maka kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan manajemen dan apa sih yang dimaksud dengan proyek. Nah, jadi kita akan bahas satu-satu. Jadi yang dimaksud dengan manajemen di sini yaitu proses yang terdiri dari kegiatan merencanakan atau planning, mengorganisasikan atau organizing, memimpin atau leader, menggerakkan, actuating, dan mengendalikan atau controlling sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dan selanjutnya, ketika teman-teman bertanya apa sih itu proyek? Nah, jadi yang dimaksud dengan proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan produk, jasa, atau hasil yang unik. Nah, karena kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan manajemen, apa yang dimaksud dengan proyek, nah kita akan menyatukan manajemen proyek. Jadi kita akan satukan. Nah, yang dimaksud dengan manajemen proyek di sini adalah sarana untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengontrol kegiatan sumber daya dalam proyek. Nah, ketika kita sudah membahas tentang pengertian manajemen proyek, nah di sini kita akan membahas lagi tujuan manajemen proyek. Nah, tujuan manajemen proyek antara lain yang pertama, mohon maaf. Lanjut. Nah, tujuan manajemen proyek yang pertama yaitu efisiensi. Nah, efisiensi di sini yang dimaksud tentang biaya, sumber daya, dan waktu. Kemudian yang kedua yaitu kontrol. Nah, kontrol terhadap proyek lebih baik sehingga proyek dapat sesuai dengan biaya, sumber daya, dan waktu yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Yang kelima, dapat menekan resiko yang timbul. Kemudian, koordinasi internal menjadi lebih baik. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan semangat, tanggung jawab, serta loyalitas tim terhadap proyek, yaitu dengan penugasan yang jelas kepada masing-masing anggota tim. Seperti itu. Nah, selain pengertian manajemen, selain tujuan proyek manajemen, di sini juga ada 9 area manajemen proyek. Jadi yang pertama yaitu ada yang dimaksud dengan Project Integration Management. Nah, yang dimaksud dengan Project Integration Management yaitu memastikan bahwa unsur-unsur berbagai proyek ini secara efektif dikoordinasikan. Nah, kemudian yang kedua, Project Scope Management, yang artinya untuk memastikan semua pekerjaan yang diperlukan itu dimasukkan. Saya ulang kembali bahwa Project Scope Management yaitu untuk memastikan semua pekerjaan yang diperlukan dimasukkan. Kemudian yang ketiga, ada yang dimaksud dengan Project Time Management, yang artinya bahwa menyediakan jadwal proyek yang efektif. Selanjutnya, Project Cost Management, yang artinya bahwa untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dan mengontrol anggaran. Jadi di sini tujuan mengontrol anggaran yaitu Project Cost Management. Selanjutnya yaitu Project Quality Management, yang artinya bahwa untuk memastikan bahwa persyaratan fungsional itu sudah terpenuhi. Jadi di sini akan dilihat seperti itu, akan dipastikan bahwa persyaratan itu fungsional itu sudah terpenuhi. Kemudian 6, Proyek Human Resource Management, yang artinya bahwa mengembangkan dan mempekerjakan personil yang efektif. Jadi di sini akan dicek timnya apakah mereka efektif dalam bekerja atau tidak. Lanjut yang ketujuh yaitu Project Communication Management,
Nah, dari namanya saja bahwa communication. Jadi artinya di sini bahwa untuk memastikan komunikasi internal maupun eksternal yang efektif. Seperti itu. Jadi di sini diperdalam komunikasinya. Kemudian yang kedelapan, project crisis management. Nah, arti dari project crisis management di sini yaitu untuk menganalisa dan mengurangi risiko potensial. Dan yang terakhir yaitu project procurement management, yang artinya bahwa untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan dari sumber apa ini tadi, gue lupa ya Allah, dari sumber eksternal. Jadi mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya pribadi, jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.